Keluargaku tinggal di Wirosaban, sebuah kampung di Jogja bagian selatan. Saat itu, kami pun mengalami suasana yang sangat menegangkan. Sebetulnya, keadaan di sini tidak begitu parah. Di perumahan yang kami tempati, hanya sedikit kerusakan yang terjadi. Kebetulan, dari 2 rumah yang rusak, salah satunya adalah rumahku. Sebagian tembok penyangga atap rumah roboh menimpa semua yang ada di bawahnya. Perabotan rumah pun porak-poranda. Kebetulan juga di antara warga perumahan hanya ibu dan adikku yang mengalami cedera. Saat gempa terjadi, aku sudah dibawa bapak keluar rumah. Ibu masih di dalam berusaha menyelamatkan adik. Saat itulah mereka berdua tertimpa tembok yang roboh. Dari kepala ibu dan adikku mengalir darah. Tangan kiri ibu tidak bisa digerakkan. Dokter Edi, tetangga kami, bilang sendi di pangkal lengan ibu bergeser dari tempatnya. Kami harus membawanya ke rumah sakit. Belakangan, aku baru sadar ternyata apa yang kami alami belum seberapa. Saat itu, bapak mengajakku ke rumah sakit Wirosaban yang jaraknya hanya 100 meter dari rumah. Tapi sesampai di rumah sakit, bapak segera membatalkan niat membawa ibu dan adik ke sana. Lihatlah sendiri apa yang terjadi di sini. Ternyata rumah sakit sudah dipenuhi begitu banyak korban. Bagian besar kondisinya sangat parah. Jauh lebih parah dari yang bisa dibayangkan. Begitu banyak korban sehingga rumah sakit tidak mampu menampungnya. Apalagi korban-korban yang lain terus berdatangan. Ternyata apa yang kami alami belum seberapa. Masih banyak yang lebih parah dari yang kami alami. Meski ibu dan adik cedera, dalam hati aku merasa bersyukur keluargaku bisa selamat dari musibah ini. Suasana pagi yang mencekam dan menegangkan itu menjadi semakin kacau ketika tiba-tiba datang isu tsunami. Orang-orang menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya. Karena itulah, bapak dan ibu memutuskan untuk meninggalkan rumah di Wirosaban. Kami pergi mengungsi ke kampung Yutran karena banyak keluarga kami yang tinggal di sana. Jaraknya tidak lebih 2 km dari Wirosaban. Tapi perjalanan ke Yutran ternyata tidak selancar hari-hari biasa. Jalanan dipenuhi berbagai kendaraan dan orang-orang yang panik. Saat itu, lebih dari setengah jam kami baru bisa sampai di Yutran. Padahal biasanya cukup ditempuh dalam waktu 5 menit saja.